Bapak Mama Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera. Di minggu ini kita menyalakan lagi lilin ungu yang melambangkan damai. Bapak Mama Saudara-saudari, di bawah terang tema berjalan dalam terang damai Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan berdasarkan kitab Yesaya. Omong-omong soal damai, Bapak Mama, kadang-kadang kita memang suka dengan kedamaian. Kita mau supaya kita punya hati itu damai, ada ketentraman, ada damai sukacita. Tapi untuk menciptakan suasana yang penuh damai itu kadang-kadang sepertinya susah sekali. Karena kadang-kadang hal yang kecil saja bisa kita besar-besarkan dan akhirnya membuat damai itu tidak ada lagi dalam kita punya diri. Mengapa Bapak Mama? Karena kita kurang menguasai diri kita. Akhirnya emosi-emosi yang jahat yang lebih mengontrol kita dan mengambil peran sehingga damai sejahtera itu tidak ada. Kita tidak bisa melakukan damai itu. Bapak Mama, dalam firman Tuhan ini Yesaya mau mengundang kita supaya kita berjalan dalam terang Kristus, dalam terang Yesus, dalam damainya. Sebab itu dalam teks ini ada 3 hal yang Yesaya ingin sampaikan. Bahwa pada waktu Tuhan datang, yang pertama, orang-orang akan berjalan untuk mencari Tuhan sampai ke gunung-gunung Tuhan. Mereka yang dulu mungkin melupakan Tuhan, mereka yang hidup dalam penyembahan-penyembahan yang salah, mereka yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Pada hari Tuhan datang, Yesaya bilang mereka yang akan mencari Tuhan. Mereka mau mencari kebenaran dan Tuhan yang akan memberi pengajaran itu. Dia yang akan mengajar untuk umatnya mengerti. Sehingga pemahaman-pemahaman yang salah dibenarkan, diluruskan sampai umat memahami tentang kebenaran yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Lalu yang kedua adalah ada perubahan. Ada perubahan yang terjadi Bapak Mama. Umat yang terbiasa dengan kekerasan, terbiasa dengan perang, semuanya hilang, diganti dengan kedamaian. Karena itu ada pedang ditempa menjadi mata bajak sebagai simbol dari kehidupan. Pedang yang lebih banyak membinasakan diganti dengan mata bajak yang lebih banyak untuk menghidupi orang-orang. Karena itu kita dipanggil bukan untuk menjadi penghancur sesuatu, tetapi untuk membawa sebuah kehidupan baru bagi yang lain. Lalu yang ketiga dari terang firman Tuhan ini Yesaya sampaikan bahwa umat dipanggil untuk satu visi yang besar, yaitu berjalan dalam terang kasih Tuhan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita tidak hidup lagi dalam dosa, kita tidak terjebak lagi dengan segala hal-hal yang mengikat kita dalam kesalahan, tetapi terang itu membuka setiap penglihatan-penglihatan kita yang mungkin sudah mulai buram karena kegelapan itu, tapi cahaya membuat kita melihat kebaikan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita bertobat itu sungguh-sungguh. Itu 3 hal besar yang ada dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dapat kita pelajari Bapak Mama, dari bacaan hari ini saya mencatat 2 hal secara khusus untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya dalam penantian Sang Juru Selamat. Apalagi ini sudah Minggu Advent yang keempat. Itu berarti kita semakin dekat dengan perayaan Natal yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Yang pertama, Bapak Mama, Yesus adalah pembawa damai. Ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita taruh dalam hati kita. Bahwa kita yang mengikuti Yesus, Yesus itu tidak suka kekerasan. Dia suka damai. Dia tidak suka dendam. Dia suka menaburkan kasih. Karena itu kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita masih hidup dalam hati yang tidak berdamai, maka sesungguhnya kita harus malu. Karena Yesus yang kita nantikan, Yesus yang kita tunggu-tunggu, Dia datang membawa damai sejahtera bagi kita semua Bapak Mama. Memang dijanjikan bahwa Mesias itu akan datang membawa keadilan.
Memang dijanjikan bahwa Mesias itu akan datang memberantas setiap kejahatan, setiap kekerasan-kekerasan dan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat. Tetapi Bapak Mama, jangan kita pikir yang lain, bahwa Tuhan datang itu dengan menggunakan pedang untuk memberantas musuh-musuh. Tidak. Dia tidak mengendarai kuda, dia tidak membawa pasukan-pasukan bersenjata. Tetapi dia mengendarai seekor keledai beban yang mudah, yang melambangkan pengorbanannya dan juga melambangkan damai yang dia bawa. Bapak Mama, dia tidak menghukum, tetapi dia berdoa untuk mereka supaya mereka tidak dihukum. Kita ingat bersama ya, Tuhan bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tidak menyuruh kita membalas kejahatan, tetapi bahkan berdoa untuk musuh-musuh kita. Ini berbeda, berbanding terbalik dengan kita punya pemikiran bahwa Tuhan datang memberantas kejahatan, berarti kita musuh-musuh itu semuanya akan lenyap. Ya, musuh mana yang kita pikirkan? Begitu. Musuh mana yang kita pikirkan? Apakah orang-orang di sekitar kita itu yang kita anggap musuh, Bapak Mama? Bagi Yesus, musuh yang terbesar adalah dosa kita sendiri. Dosa kita adalah musuh kita. Itu yang mau Tuhan kalahkan. Itu yang mau Tuhan selamatkan. Tuhan mau selamatkan kita dari dosa itu, Bapak Mama. Karena itu senjatanya bukan pedang tetapi kasih. Dia memikul salib supaya dosa itu, penderitaan kita itu dihapuskan di atas salib Kristus, Bapak Mama. Jadi musuh yang kita bayangkan ya, yaitu sesama kita itu bukan musuh kita. Bapak Mama, kalau musuh utama kita yang adalah dosa-dosa kita itu semuanya dikalahkan, maka tidak ada lagi orang yang berlaku kejahatan. Tidak ada lagi orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Maka dunia ini penuh damai. Begitu. Nah, yang kita pikirkan beda. Yang kita pikirkan adalah kita kalahkan. Sebenarnya bukan itu dia punya sasaran utama. Gitu ya. Bukan itu yang harus kita kalahkan. Makanya ketika Mesias datang, ya kadang-kadang kita pikir, oh baik, berarti semua orang yang jahat yang kita dong tunggu pasti akan dapat di pembalasan. Tapi bukan itu. Tuhan tidak membinasakan umatnya. Tuhan tidak memukul umatnya dengan kejam. Tetapi dia merangkul, dia mengasihi kita, dia membawa damai sejahtera bagi kita. Bapak Mama, saudara-saudari, kalau dosa dihapuskan, maka kita tidak lagi diliputi dengan kegelapan. Karena kegelapan itulah yang membuat kita saling membenci. Kegelapan itulah yang membuat kita saling membunuh, saling menyakiti, mendendam, menghancurkan hubungan kita satu dengan yang lain. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan pun menjadi rusak kan Bapak Mama, karena dosa itu. Karena itu betapa kejamnya kuasa dosa. Itu yang mau Tuhan kalahkan Bapak Mama. Dan kita semua dipanggil juga untuk sama-sama bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita juga ada dalam damai itu. Kita membawa damai sejahtera. Karena itu kita harus menyalipkan setiap keinginan daging kita. Dosa-dosa, kegelapan-kegelapan yang masih ada dalam diri kita, Bapak Mama. Itu semua yang harus kita kalahkan. Bukan orang-orang di sekitar kita. Bukan kita pun bapak, bukan kita pun mama, bukan kita pun anak-anak, bukan kita pun saudara-saudara. Tapi dosa itu. Karena dosa itu kita gelap mata. Karena dosa itu kita membenci. Karena dosa itu kita tidak mengasihi satu dengan yang lain. Itu membuat kita semakin egois, membuat kita semakin sombong. Itu akibat dari dosa. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, kita harus melembutkan hati kita sama seperti Tuhan. Kita harus berkorban, ya, merendahkan diri kita, supaya kita sendiri yang membuat damai itu lahir dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Mama, semakin dekat dengan hari Natal, yang salah-salah dong, ya, kita selesaikan sudah. Segala dendam-dendam, ya, kita hapuskan sudah.
segala hal-hal yang masih membuat kita marah-marah, kita lepaskan sudah satu dengan yang lain, Bapak Mama. Ya, karena mungkin memang kita tidak melawan berperang dengan pedang, tapi kita berperang dengan mulut kita berperang dengan tatapan kita berperang dengan ketikan-ketikan kita yang jahat di media sosial, kita berperang dengan pikiran-pikiran kita yang jahat untuk mencelakai sesama kita berperang dengan diri kita yang tidak bisa mengampuni orang lain. Itu yang harus kita perangi, Bapak Mama. Dosa-dosa itu supaya kita ada dalam damai. Tapi selama kita masih ada dalam dosa, ikatan dengan dosa itu kita tidak bisa lepaskan, maka damai Tuhan tidak ada di sini. Kita akan terus membenci, kita akan terus merasa bahwa kekerasan itu jalan terbaik. Kita akan rasa bahwa pembalasan itu bukan hak Tuhan tapi kita pun hak. Karena kalau tunggu Tuhan terlalu lama, Tuhan pun cara kerja tidak sesuai dengan kita. Karena itu lebih baik kita yang bergerak. Nah, sedangkan Tuhan sudah mau itu, Bapak Mama. Jadi di minggu Advent yang keempat, dalam terang damai ini, Bapak Mama, mari kita benar-benar menguasai diri kita. Kuasa kita pun diri kita kuasai. Jangan kedagingan yang menguasai kita, tetapi kita bisa menguasai diri kita. Karena itu kenapa buah-buah roh itu ditutup dengan penguasaan diri. Karena kalau penguasaan diri tidak ada, maka tidak ada juga kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kelemah lembutan, kesabaran dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bisa menguasai diri, mengontrol diri kita dengan baik, maka kita bisa mengasihi, kita bisa berdamai, kita bisa lemah lembut, kita bisa sabar, kita bisa mengampuni orang lain terlebih dahulu. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita benar-benar membuang pikiran-pikiran kita yang salah tentang damai itu, tentang kehadiran Tuhan itu, tetapi kita sendiri membuat damai dalam kehidupan kita. Yesus sudah datang dengan membawa damai, terimalah damai itu dan berdamailah dengan sekeliling kita, Bapak Mama. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, firman Tuhan mengajak kita untuk berbagi terang dengan sesama kita. Bapak Mama, kita butuh terang untuk melihat sesuatu lebih jelas. Kalau ada dalam kegelapan, maka kita meraba-raba saja. Entah ini kita raba, kenapa sontau. Kita jalan-jalan, kita injak tabrak, kenapa kita sontau. Karena itu kita butuh terang untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas. Kalau kita terus ada dalam kegelapan, maka kita pun mata tertutup untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Karena itu harus dekat-dekat dengan terang Kristus. Saya berefleksi Bapak Mama, di setiap kita punya perayaan-perayaan Natal, terkhususnya di rayon-rayon biasanya kita ada pembakaran lilin di pohon-pohon Natal. Nah itu biasanya anak-anak yang bertugas itu biasanya ada 5 anak ya. Ketika mereka datang itu mereka punya lilin masih mati. Setelah itu satu kasih hidup, dia punya lilin lalu dibagikan kepada teman-teman yang lain. Tapi harus juga berjuang karena angin ya. Kalau kita ibadah tiba-tiba angin datang, tiba-tiba hujan datang, itu lilin langsung mati Bapak Mama. Tapi ada anak-anak lilin yang masih terang. Mereka berusaha bakar supaya semua anak-anak yang bertugas dompu lilin itu semuanya menyala. Bahkan semua jemaat yang ikut ibadah juga lilinnya ikut dinyalakan. Artinya Bapak Mama, kadang-kadang kita lihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi sebenarnya ada makna-makna tertentu bahwa kita harus membagi terang itu. Kadang-kadang kita pun kegelapan yang mulai redup, kita pun terang yang mulai redup Bapak Mama. Ya, mulai tiba-tiba redup gelap total. Lalu kita butuh orang lain yang kasih ingat kita, beri terang itu kepada kita, kasih cahaya itu kepada kita, supaya kita terang kembali, supaya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Karena itu Bapak Mama, jangan tiup kasmati orang pun terang. Jangan tiup kasmati orang pun terang, tapi kasih menyala orang lain pun terang yang kita rasa bahwa mereka ada dalam kegelapan.
Jadi jangan piba omong kok kalau orang ada hidup dalam kesalahan-kesalahan, kita jangan piba gosip sang dong, Bap Mama tolong ya. Jangan kita pidorong dong tambah pada penyesatan. Kita pidorong dong semakin jatuh, semakin dalam kegelapan lalu kita terang sendiri. Kan sondi baik Bap Mama. Karena kalau satu saja, lilin itu dia hanya menyala satu saja, ya. Itu kegelapan itu akan semakin cepat untuk kasih jatuh dia dan dia gelap. Tapi kalau semakin banyak yang terang, ya, dalam persekutuan kita, semakin banyak yang menyalakan dia punya cahaya lilin. Kalau satu mati, itu kegelapan itu tidak akan menguasai kita. Karena yang lain akan memberikan cahaya, sehingga terang itu tetap ada. Tapi kalau hanya satu saja di antara semuanya gelap, ya itu memang susah. Karena itu kita harus saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan. Jika sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, mereka mulai cahaya mereka kita lihat sudah redup perlahan-lahan, kita memberikan cahaya itu bagi mereka, supaya mereka pun juga bisa melihat dengan jelas bahwa kasih Tuhan itu nyata dan menghangatkan setiap kehidupan kita, Bap Mama. Ya, karena kalau terus ada dalam kegelapan, maka kita akan ada dalam ketakutan, ya. Kita akan merasa menderita, kita akan merasa sesak, kita akan merasa tidak berdaya. Tapi kalau cahaya ada, maka harapan itu ada. Bahkan di dalam duka cita yang paling gelap sekalipun, kita masih bisa menemukan cahaya yang terang. Karena Kristus adalah terang. Gitu ya Bap Mama. Karena itu Bap Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus berusaha supaya terang kita jangan padam, dan kita berusaha juga untuk supaya kita menolong sesama kita, berbagi terang dengan mereka, supaya kita punya persekutuan menjadi persekutuan yang hangat. Bukan persekutuan saling mencelakakan, bukan persekutuan yang saling meredupkan cahaya masing-masing, tetapi persekutuan yang saling membantu, menolong satu dengan yang lain. Bap Mama, saya rasa kalau itu kita lakukan terlalu indah kita pun dunia yang kita tinggali, terlalu indah, tapi butuh usaha, ya, karena kedagingan itu. Tapi kalau kita mampu, maka tentu saja damai sejahtera itu akan ada. Dan firman Tuhan bilang, damai sejahtera yang Tuhan kasih itu akan bertahan dalam kehidupan kita. Tidak ada bisa yang dapat merebut, yang mengambil itu damai, kalau Tuhan kasih itu damai. Tapi kita juga harus berusaha menciptakan itu damai dan terang. Jangan sampai kita yang tidak berusaha, ya, untuk menciptakan damai, kita yang bikin kacau, kita yang kasih mati ini cahaya terang Tuhan, yang berusaha untuk kasih hangat kita pu hati, kita yang sonde mau terima itu cahaya. Nah ini juga bahaya Bap Mama, ya. Kita harus terima terang Kristus. Jadi ketika ada nasihat-nasihat seperti hari ini, jangan keraskan kita pu hati. Itu cara Tuhan dengan terangnya untuk memasuki kita pu hati, menghangatkan kita pun pikiran dan hati kembali, supaya kita kembali melakukan hal yang baik. Kalau mungkin kita sudah mulai lupa dan ada dalam kegelapan kehidupan kita. Bap Mama, dua hal ini saya pikir menjadi perenungan yang baik sesuai dengan tema kita hari ini. Biarlah damai dan terang Kristus itu berkuasa dalam hati kita Bap Mama, dan kita menanti Tuhan benar-benar dengan sukacita, dengan penuh damai, sehingga Natal kali ini bisa berbeda dengan Natal-Natal yang lain. Tidak kita habiskan dengan hura-hura, ya, dengan pesta-pesta, dengan mabuk-mabuk, dengan hal-hal yang mengurangi makna Natal. Karena kalau misalnya kita punya Natal, kita rayakan masih begitu, sesungguhnya kita belum mengerti Natal yang sesungguhnya. Dan lebih baik kita tidak usah rayakan, saya bilang, ya. Karena kalau kita habiskan Natal hanya karena pamer kita punya uang untuk beli siapapun petasan paling besar, ya, siapa punya lampu hiasan dekorasi paling luar biasa, siapa pun baju baru paling mengkilat di ini gereja, ya, siapa punya motor yang paling bagus didandani pada malam Natal,
Sapa pun rumah-rumah yang sudah paling bagus, yang lain dong pung sonde, ataupun dan lain sebagainya. Jangan sampai pagi-pagi kita lihat botol-botol yang berserakan di depan rumah kita masing-masing, gitu ya. Dan sapa pun sound system yang paling babunyi, paling keras, yang kira-kira bisa mengguncang ini satu batevalo bab mama. Itu kita belum layak rayakan Natal, karena kita belum mengerti tentang Natal yang sesungguhnya. Sia-sia kalau kita masih berpikir seperti itu dalam merayakan Natal bab mama. Ya, karena itu kita mengganggu damai sejahtera orang lain. Kita mengganggu orang lain pun doa. Karena jam 12 malam orang mau berdoa, kita jupung pang dan kita pun sound system yang kasih kalah ini seluruh desa. Ya, orang masih berdoa, kita pun petasan kaskala ini bunyi, kita pun doa kepada Tuhan. Ya, karena itu kalau kita masih ada dengan sikap yang seperti itu, saya rasa kita masih dalam kegelapan. Mari kita ada dalam terang. Jangan habiskan kita punya uang, jangan habiskan kita punya hari-hari Natal dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Karena Tuhan datang dengan sederhana, Tuhan datang dengan kerendahan. Karena itu sambutlah dia dengan baik, sambut dia dengan layak, bukan dengan cara yang salah bab mama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat menanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.